siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Sebelumnya itu saudara, marilah kita persiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Baktian hari ini kita mulai demi nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita semuanya. Saudara, mari kita semua akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan membuka buku nyanyian kita nomor 18. Mulia bagi namanya, glorious is thy name. Mari kita memuji Tuhan. Harinya Tuhan, hari yang sungguh bahagia. Kita patut bersukacita. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa,
yang ketiga. Kau tinggalkan tata mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia bagi namanya. Kita akan masuk kepada doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Ketika kami menghadap wajah-Mu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, bersuka cita Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, di mana hari ini kami boleh bergembira, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bisa meninggalkan sejenak segala kepenatan kami, segala pekerjaan kami Tuhan. Kami boleh berhenti sejenak, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Puji Tuhan saudara sekalian. Kita semua hari ini boleh memuji Tuhan. Kita boleh bersuka cita dan bergembira karena harinya Tuhan. Dan kita boleh beribadah kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kita semuanya. Saudara sekalian, saat ini kita kembali akan memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan buku nyanyian kita nomor 34, Yesus yang Ajaib. Yang belum ada buku nyanyian ada di tengah-tengah ya, kita bisa ambil buku nyanyian sendiri. Nomor 34, Yesus yang Ajaib. Yesus kita sungguh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang datang menjenguk kita ke bumi ini, yang boleh menolong keletih lesuhan jiwa kita, sehingga yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan kepada kita, dan jiwa kita dihidupkan kembali oleh Tuhan. Saudara, kita memuji Tuhan nomor 34, Wonderful, Wonderful Jesus. Ajaib, ajaib, Yesus, tak ada bandingnya. Ajaib, ajaib, Yesus, betapa manis dan indah. Ajaib, ajaib, Yesus, ku cinta padamu. Engkaulah yang terindah, Yesus ku milikmu. Wonderful, wonderful Jesus, who can compare with thee? Wonderful, wonderful Jesus, better than all to me. Wonderful, wonderful Jesus, oh my soul loves thee.
siapakah yang bisa membandingkan dengan Yesus Kristus? Tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang agung dan yang mulia, yang sanggup melepaskan kita daripada belenggu dosa dan belenggu maut. Saudara, mari kita saat ini akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Marilah semuanya kita bangkit berdiri bersama dengan gereja segala abad tempat dan semua kepada ke-12 rasul yang sudah mengikrarkan iman rasuli. Kita buka halaman 693 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Dan saudara sekalian, pada saat ini mari kita bersama-sama akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita doakan bersama bangsa dan negara dan juga hal yang lain-lainnya. Saya persilakan pada Naomi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang ada dalam surga, kembali ya Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tapi sebelum kami masuk lebih jauh, Tuhan tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami senantiasa layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan kami sangat bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji, membesarkan, dan meninggikan Engkau. Tuhan, mari upati kami semua yang hadir Tuhan. Biarlah kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Segala roh-roh yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, dalam ruangan ini, Tuhan kami usir. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sehingga biar Roh Kudus saja yang beracara dalam ibadah pada siang hari ini. Dan pimpin Tuhan dari pembawa acara, pelayan musik Tuhan, dan juga Pak Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Tolong Engkau pimpin dia, berikan Tuhan dia apa yang keluar dari mulut yang bukan berasal dari dia, tapi berasal dari firman-Mu, dan senantiasa bisa disampaikan Tuhan sehingga menembus dinding-dinding hati kami. Biarlah kami senantiasa digerakkan Tuhan jemaat di sini Tuhan untuk setia mendengar firman-Mu dan melakukannya. Jangan kami hanya datang ke sini untuk satu rutinitas, tapi pakai kami semua Tuhan mengerti akan kehendak-Mu. Pakai kami semua menjadi pelayan-pelayan firman-Mu sesuai dengan talenta kami masing-masing. Demikian juga dengan Pak Saud yang menjadi saluran firman-Mu, senantiasa berkati dia Tuhan sebagai Bapak Gembala kami. Biarlah Engkau melindungi dia, menjaga dia di mana saya dia berada. Engkau pakai dia senantiasa lebih heran dan ajaib. Sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga dia Tuhan tampak. Bukan dia yang berbicara, tapi Engkau yang ada di dalam dia. Tolong Tuhan, kami juga berdoakan jemaat-jemaat saat ini yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan lindungi mereka dan libatkan mereka dengan tidak kurang satu apa. Dan kalau tidak datang ke tempat ini berhalangan karena sakit atau kelemahan iman dan percaya, Tuhan lawat mereka Tuhan, sehingga pada minggu depan mereka akan datang berkumpul bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami teringatkan saudara-saudara kami yang terbaring COVID saat ini Tuhan. Mungkin Tuhan kami tidak tahu siapa-siapa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah kami yang sanggup Tuhan
menolong anak-anakmu yang terkapar saat ini. Berikan mereka kekuatan. Bagi keluarga yang ditimpa oleh penyakit ini Tuhan, biarlah mereka senantiasa Tuhan diberi kesabaran dan senantiasa melalui penyakit ini Tuhan membawa kami dalam pertobatan demi pertobatan dan mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah tabib kami yang ajaib. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami juga Tuhan dari tempat ini Tuhan sehati, seiman, sepikir Tuhan. Kami berdoakan jemaat yang ada di sini. Biarlah kami tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang jemaat-jemaat yang hidup senantiasa dibentuk, jemaat-jemaat yang bersatu Tuhan, dan senantiasa Tuhan terjadi kerukunan yang baik di antara kami. Tidak ada perpecahan di antara kami, tapi Kamu senantiasa menyatukan kami dalam iman, kasih dan pengharapan. Amin. Tuhan, dari tempat ini juga kami berdoa akan gereja kami Tuhan. Sebentar lagi kami punya acara Tuhan, di mana kami merencanakan satu acara Tuhan untuk ulang tahun gereja. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia kami hanya terbatas, tapi kami percaya Tuhan kalau beserta dengan semua rencana kami bawa hadapan Tuhan, tak ada yang mustahil. Engkau akan memberkati. Amin. Demikian pula Tuhan, dari tempat ini kami berdoa Tuhan akan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan menjadi zona merah untuk penyakit ini. Tuhan tolong Tuhan, jamah Tuhan, Tuhan tolong berkati Tuhan akan bangsa kami, hindari dari penyakit ini Tuhan. Kami tahu Tuhan sekarang banyak yang terbaring sakit dan tak ada tempat Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan berikan ketabahan bagi Bapak Presiden kami, berikan dia hikmatnya senantiasa bertambah-tambah dalam mengambil semua keputusannya. Dia diberikan hikmat yang lebih daripadamu. Pakai Tuhan akan Presiden yang kami kasihi ini Tuhan, menjadi alat pribadi dalam tangan-Mu. Demikian pula Tuhan, banyak saat ini gereja-gereja yang masih teraniaya Tuhan, kami bawa di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memerdekakan, Engkau memberikan keluasan untuk penyampaian firman-Mu di mana-mana di seluruh pelosok dunia Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dibesarkan dan diagungkan. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan bangsa Amerika di mana saat ini kami bertempat tinggal. Tuhan juga berkati akan bangsa ini, juga Bapak Presiden sampai eselon yang paling rendah. Tuhan berikan mereka kerjasama yang baik dalam menangani segala masalah yang terjadi di negara ini. Mari Tuhan, kami hendak menyerahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan, yang senantiasa mendengar doa, dan dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa kami diajarkan untuk doa sempurna. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkannya dengan menyanyikan satu lagu pujian. Penuhilah aku dengan firman-Mu. 270. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bersandarkan pada roti saja, tapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Penuhiku dengan firman-Mu. 270. Fill me with thy words.
kita tenangkan hati kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Daniel. Perjanjian Lama, kitab Daniel. Daniel pasal 1 mulai dari ayat yang pertama. Saya bacakan untuk Anda. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cacat celah, yang berpawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat ke-6. Mulai dari ayat ke-6, mari kita sama-sama bergantian membaca. Ayat ke-6 saya membaca, ayat ke-7 saudara semua membaca ya. Ayat ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintainyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. 15. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu diberikan sayur-sayur kepada mereka. Ayat 18 sampai selesai saya bacakan buat saudara. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja,
bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan, kebijaksanaan, dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah bersama-sama. Kami ingin merenungkan pembacaan firman Tuhan yang sudah kami bacakan di Daniel pasal 1 ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat dan kekuasaan daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang digumuli, yang sudah persiapkan, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema pada hari ini adalah Daniel hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan. Saudara, kegoncangan iman akan terjadi apabila seseorang secara bertubi-tubi diperhadapkan dengan berbagai masalah. Kesulitan, penderitaan, dan juga berbagai hal, sakit, penyakit, ataupun mungkin penghinaan dan sebagainya yang kita terima setiap hari membuat hidup kita menjadi goncang. Bagi mereka yang tidak kuat, maka kegoyahan akan terjadi. Dia akan goyah. Maka bisa-bisa dia jatuh. Namun bagi orang yang kuat, dia akan tetap teguh, setia, dan tetap teguh kepada Tuhan 100%, karena ia hidup sesungguhnya menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, seperti minggu lalu kita singgung tentang ujian, maka ujian terhadap Abraham itu sungguh-sungguh mau menguji supaya Abraham naik kelas. Sekarang ujian kepada Daniel dan kawan-kawannya juga sekalian menguji supaya mereka itu naik kelas. Saudara, di dunia modern ini kegoncangan yang muncul dapat terjadi dari berbagai sudut. Dari mulai mainan anak-anak bisa membuat kegoncangan iman orang percaya. Mainan anak-anak ada yang diciptakan sekarang berbentuk mainan yang negatif pikirannya gitu. Jadi anak-anak bisa dapat mainan yang bermain negatif lah. Game juga demikian. Saya lihat ada game yang dibuat spesial, ada seseorang yang spesial pukul-pukul orang. Ya, waktu Filemon sempat download game tersebut, saya marah-marahin dia. Kenapa kamu bukan main gamenya untuk sayang-sayang orang, pakai pukul-pukul orang? Saya suruh dia delete game itu. Saya nggak tahu game apa namanya. Dia bisa turun ke kota San Francisco. Orangnya bisa naik mobil, turun dari mobil, nanti ketemu siapa saja bisa dipukul. Tambah nilainya gitu. Ini kan membuat anak-anak itu pikirannya menjadi negatif. Bisa goncang kan ya. Di gereja firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah orang lain. Maka di game mengajarkan pukul saja, pukul saja. Saya nggak tahu, mungkin orang muda lebih tahu ya. Bisa cari tahu apa game itu. Tapi jangan ikut main nanti. Apa? Oh gitu ya. Wah, Pak Stanley apa namanya? Bukan, orang-orang muda dia. Ya gitu, kira-kira begitu. Jadi belum lagi film karton. Ya, ada film karton yang sudah bukan ditonton oleh anak-anak, terjadi gitu. Film karton tapi ditonton oleh orang dewasa. Kalau zaman dulu, film karton ditonton oleh anak-anak. Sehingga aman kalau anak-anak nonton film karton. Terus saya ingat ada peristiwa yang sangat
saya tidak bisa lupakan sebidari kami di saat Malang ulang tahun ke-40. Kita di situ itu gak boleh nonton, saudara. Ada salah satu peraturan yang sampai sekarang gak tahu ya. Dulu waktu saya kuliah, Ibu Susan kuliah, kita itu ada peraturan tidak boleh nonton di bioskop. Kalau ketahuan bisa dipecat. Yang kedua, yang perempuan tidak boleh berenang. Kalau ketahuan juga bisa dipecat. Dan yang ketiga, tidak boleh berpacaran. Kalau ketahuan juga bisa dipecat gitu. Jadi walaupun Ibu Susan itu pacar saya, tetapi 5 tahun, 4 tahun di situ dianggap saling gak kenal dulu gitu ya. Seperti tidak kenal gitu. Seperti biasa-biasa saja. Nah, salah satunya adalah waktu kami berulang tahun ke-40, kita semua dari Malang itu dari sekolah sewa bus. Pokoknya banyak bus lah. Saya lupa berapa bus. Sampai kita mungkin gak sampai 20 nanti kebesarannya. Sekitar 200 orang, 4-5 bus lah begitu ya. Pasti ingat gitu. Kita berangkat dari Malang menuju ke Jakarta. Nah, karena dosennya takut kita nonton di bus itu mungkin film-film yang aneh-aneh nanti, maka dia sewa film karton kita nonton gitu. Jadi itu lucu gitu. Jadi kita disuruh nonton film karton sepanjang perjalanan itu. Nah, itu yang saya ingat. Jadi dulu film karton dianggap suci, tapi sekarang film karton bukan film suci. Film karton bisa membuat orang-orang jatuh karena film karton sudah menjadi film dewasa. Novel. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan yang bisa menggoda kita, termasuk sakit bisa menggoda iman kita dan berbagai kehidupan yang kita alami sampai detik ini. COVID-19 juga bisa menggoncangkan iman kita. Sudah berdoa, Tuhan tidak menjawab. Tuhan itu di mana? Kalau kita tidak dewasa iman kita akan goncang iman kita. Sekarang bagaimana caranya kita menghadapi semuanya itu? Apakah kita pura-pura tidak tahu, kita diam saja, cuek, itu bukan urusan saya yang penting saya tetap setia pada Tuhan. Kita mau belajar sekarang bagaimana caranya supaya ada kesulitan, tapi kita tetap kuat. Seperti yang dialami oleh Daniel. Maka hari ini saya mengajak kita belajar dari Daniel ini. Siapa Daniel itu, saudara? Ia adalah seorang nabi Allah yang beberapa ribu tahun yang lalu di Babel. Daniel ini yang juga menetapkan standar hidup orang-orang yang takut akan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Daniel menghadapi tantangan, tapi dia setia kepada Tuhan. Dia tidak takut mati. Tidak takut pada manusia. Dia lebih takut pada Tuhan daripada takut kepada manusia. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Yang pertama, kalau dalam pasal 1 ayat 1, coba saya bacakan buat saudara. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Menceritakan bahwa Raja Yoyakim, Raja Yehuda itu dikalahkan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu adalah Raja Babel ya saudara. Itu sebabnya maka perkakas-perkakas alat-alat sembahyang yang ada di bait Allah juga direbut, dibawa oleh Nebukadnezar, dirampas. Nah, waktu itu juga dipilih orang-orang muda, kaum bangsawan Israel. Mereka itu yang disebut tidak ada cacat celah, tidak ada cacat celah. Kemudian orang yang baik, berhikmat, cakap, pintar. Untuk apa? Untuk diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Saudara, bersamaan itu juga di ayat kelima, mereka menetapkan bagi mereka suguhan santapan raja. Jadi mereka itu diberikan satu kehormatan, boleh menikmati makanan yang persis makanan raja. Menerima santapan raja itu berarti satu penghargaan yang tinggi, saudara. Dan makanan ini sudah tentu paling enak. Gak mungkin untuk raja makanan yang gak enak.
pasti yang enak dan yang terbaik, yang termahal di seluruh Babel. Sebaliknya saudara, kalau ada orang yang menolak santapan yang diberikan oleh raja dan menantang untuk tidak makan, tentu mereka dianggap tidak taat. Maka hukumannya adalah sangat berat. Kalau ayat 10 mencatat, pasal 1 ayat 10 mencatat hukumannya saudara, maka di sini dikatakan, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menerapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatannya kurang sehat daripada orang-orang muda lain dan sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Jadi sampai mereka pada takut saudara, karena Daniel dan kawan-kawan tidak mau makan. Saudara, makanan yang disediakan itu disebut pelabur. Diperkirakan pelabur itu sudah dipersembahkan kepada dewa, sehingga Daniel dan kawan-kawan menolak makanan itu. Jadi mereka hanya makan makanan yang berupa sayur-sayuran, daging-dagingnya mereka tidak mau. Saudara, Daniel menolak. Ini merupakan kesempatan bagi orang-orang dunia dan orang-orang sana untuk mencari kesalahan Daniel. Tetapi puji Tuhan, tadi kita sudah baca, walaupun dia hanya makan makanan yang mereka pilih berupa sayur-sayuran, menolak hidangan raja, tetapi mereka itu sehat, mereka itu kuat, dan mereka punya pengetahuan yang 10 kali lipat lebih pintar daripada orang-orang yang makan makanan yang disediakan oleh raja itu. Saudara dikasih Tuhan, sungguh Daniel dan kawan-kawan itu begitu mencintai Tuhan. Dia tidak mau dirinya itu dikotorin dengan berhala-berhala, sehingga mereka mau tetap setia kepada Tuhan. Dan dia rela, karena kesetiaan itu dia rela meninggalkan kesukaan orang dunia. Saudara, ini merupakan tantangan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tantangan kita mungkin berbentuk lain, saudara. Tantangan kita mungkin berbentuk, kesukaan kita mungkin beda, yang harus dicopot. Kalau di sini mungkin jarang-jarang, tapi mungkin ada Netflix kan ya, bisa tertarik kepada yang disebut dengan drakor ya. Dan begitu tertarik sampai drakor itu, tahu Ibu Naomi tahu drakor itu apa ya? Orang Indonesia banyak singkatannya. Drakor, drama Korea gitu ya. Tertarik pada drama Korea sehingga bisa nonton. Saya masih ingat dulu orang tertarik pada film Meteor Garden. Bisa dibawa dari Indonesia sampai 40 atau berapa puluh itu CD-nya, bisa dihabis dalam waktu 1 minggu atau 5 hari. Habis semuanya. Nontonnya lompat-lompat. Cepat sekali habis. Yang penting dapat ceritanya. Habis semuanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya masih ingat sekali dulu kalau ada film-film begitu. Itu pas hari Kamis di Surabaya. Orang itu latihan paduan suara. Paduan suaranya lagi jadi sepi. Lalu bertanya pelatihnya, kenapa? Karena dia tidak datang ke gereja latih paduan suara. Mereka bilang ada drama itu. Ada juga ular putih, Pai Sucen apa gitu. Ya drama ular putih juga. Yang mainnya itu bintang film terkenal lah. Ya. Jadi sepi, mereka gak mau ke gereja untuk latihan paduan suara. Lebih suka nonton. Jadi itu godaan yang terjadi pada zaman sekarang. Kita terbuai dengan kemewahan juga bisa terjadi. Terbuai dengan harta kekayaan bisa terjadi. Terbuai dengan segala-gala yang kita miliki bisa jadi. Sehingga melupakan Tuhan. Bisa jadi demikian. Maka teman saya waktu bersaksi, dia katakan ketika suami saya, dia sebutkan meninggal karena COVID-19 pada tahun yang lalu, dia bilang. Dia sangat sedih sekali, pertama
suaminya adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan setiap orang. Setiap ada kematian atau apa, dia selalu hadir di situ. Tapi karena COVID-19, suaminya sedih meninggal, tidak ada orang yang datang. Ditambah lagi, bahwa di masa hidupnya dia bisa dapat pakaian yang bagus-bagus. Kalau mau pakai, dia selalu beli pakaian yang mahal, yang bagus, dia mau pakai tampil menghadapi orang. Tapi waktu kematian saya katakan, dia hampir tidak pakai jas. Sehingga dia paksakan diri kirim melalui orang jas ke tempat untuk persemaian itu, kasihkan jas pada dia. Karena dengan waktu yang cepat sudah harus dikuburkan. Dia bilang banyak hal yang dimiliki di dunia ini yang kita tidak bisa bawa dari pengalaman yang dialami. Jadi kita pikir benar, dari pengalaman-pengalaman demikian banyak hal yang kita suka, yang rasanya kita merasa penting di dunia ini, kita tidak bisa bawa. Ternyata Daniel itu benar. Dia menganggap Tuhan itu yang paling penting. Yang dia sembah itu yang paling penting. Maka dia pilih itu. Tinggalkan semuanya, dia pilih itu. Yang kedua, saudara, pasal yang kelima, saudara. Daniel pasal 5. Kita bacakan ayat pertama ya. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas, perak, dan telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas-perkakas itu. Sampai di sini dulu. Di malam pesta Belsasar itu kurang ajar sekali, saudara ya. Mereka mengadakan pesta, tetapi mengambil perkakas-perkakas bait Allah diisi anggur untuk mereka minum supaya mabuk-mabuk. Itu namanya kurang ajarnya berkali lipat ya. Sudah pesta minum-minuman, ditambah lagi perkakasnya, perkakas bait Allah yang mereka rampas. Ayat kedua mencatat, lihat di sini letak perbuatan hujat mereka. Dalam keadaan mabuk, kemudian dia membawa perkakas Allah untuk isi anggur. Ayat kelima, pada saat itu tampak jari-jari tangan manusia menulis di dinding istana. Ya. Dan ayat keenam, raja pucat. Ya. Pikirannya gelisah. Kemungkinan juga ada orang menerjemahkan di ayat ke-6 ini bahwa kakinya gemetar. Saya bacakan buat saudara ya, ayat kelima dulu. Pada waktu itu tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dari pikiran-pikirannya, menggelisahkan. Sendi-sendi pangkal pahanya terjadi lemas dan lututnya berantukan. Gimana caranya menggambarkannya? Sendi pahanya lemas mungkin gitu, dan berantukan gitu. Sendi berantukan. Saking lemasnya, saking takutnya dia. Pernahkah engkau mengalami masalah yang membuat engkau takut sampai berdiri pun tidak bisa? Nah, inilah yang dialami oleh Belsasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan besar kaki dia begitu terantuk, begitu gemetar, sehingga membuat dia itu benar-benar kayak lumpuh, seperti stroke begitu. Tulisan itu yang tertulis, saudara, ada di dinding itu sangat jelas. Tetapi perhatikan bahwa orang-orang yang hikmat di sana, orang-orang yang pintar di sana, ayat ke-8 mencatat, tidak bisa membaca isinya, tidak tahu artinya.
Ya, singkat cerita saya bacakan ayat ke-9. Sesudah itu sangatlah cemas hati Belsasar, dan ia menjadi pucat juga para pembesar terperanjat. Bukan hanya dia yang pucat, saudara. Para pembesar juga merasa takut. Coba perhatikan bahwa Daniel pada waktu itu ada di sana enggak? Daniel tidak ada di sana. Daniel tidak bersama-sama dengan mereka. Pada waktu mereka sedang pesta, Daniel tidak ada. Itu sebabnya harus mengutus orang untuk mencari Daniel. Karena mereka tahu Daniel itu orang pintar, orang pandai. Seorang tokoh sejati seperti Daniel harus berani tampil beda. Ketika orang banyak berpesta, ia harus berani tidak ke sana karena dia tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Daniel bahkan tidak segan-segan menolak segala penghargaan. Coba kita perhatikan ayat ke-17. Boleh minta yang siapa ada Alkitab? Stanley boleh baca gak ayat 17? Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiahlah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada mereka, kepada tuanku. Ya, terima kasih. Jadi ada tawaran kepada Daniel, kalau dia bisa membaca, ditawarkan jabatan, ditawarkan hadiah. Maka ayat 17 dikatakan, tahanlah hadiahmu, kata Daniel. Berikanlah kepada orang lain. Saudara, hari ini di dunia, saudara, mau ketemu dengan orang-orang yang seperti Daniel itu sangat sulit. Ya. Daniel berani berkata, jangan kasih aku, kasihkan kepada orang lain. Kalau di dunia, orang-orang yang berjabatan tentunya mereka mengalami masalah seperti begini. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka tidak ngerti pun mau jabatan tersebut. Tidak pintar pun mau mengambil tugas tersebut. Yang penting punya jabatan, untuk kerjanya nanti dulu. Daniel tidak demikian. Daniel walaupun dia bisa bekerja, dia tetap menolak pemberian hadiah tersebut. Nah, kita dapat satu pelajaran yang begitu indah dari Daniel ya. Dari berbagai penjelasan Daniel itu kemudian saudara disimpulkan bahwa Belsasar itu meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Artinya Belsasar itu menganggap bahwa dirinya itu lebih hebat daripada Allah. Perkakas dari bait suci dibawa kepadanya untuk diperlakukan dengan sewenang-wenang. Ayat ke-25 coba kita perhatikan. Nanti kalau saudara ada waktu bisa baca semuanya. Ayat ke-25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Coba sama-sama kita baca ya. Mene, mene, tekel, ufarsin. Mene, mene, tekel, ufarsin. Apa artinya saudara? Artinya mene itu artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah telah berakhir. Mene artinya itu. Tekel, Tuanku diperkirakan dengan sebuah neraca bahwa akan kedapatan Tuanku itu sangat tidak berharga, begitu ringannya. Kemudian Peres atau Uparsin, kerajaan Tuanku dipecah, akan diberikan kepada orang Media Persia. Jadi ringkasannya adalah masa pemerintahanmu segera berakhir. Engkau tidak berguna lagi dan engkau akan diserahkan kepada Media dan Persia kerajaanmu itu. Demikianlah ketangguhan Daniel, kemenangan Daniel menghasilkan satu jawaban yang sangat-sangat berharga bagi banyak orang pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apa yang bisa kita pelajari daripada Daniel di dalam kerajaan Belsasar ini? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa Daniel itu berani memilih jalannya bersama dengan Tuhan, kemudian tetap setia kepada Tuhan, dan menolak apa yang merupakan tawaran dari dunia untuk dia. Dia berani lakukan itu. Setelah ada banyak hal yang di dalam dunia ini bisa terjadi. Untuk dapatkan uang secara gampang, bisa dengan cara yang salah, banyak bisa dilakukan orang. Tapi kalau kita pilih tidak mau lakukan itu, maka kita menang berada di hadapan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk menyingkirkan orang lain yang kita rasa itu telah merugikan kita juga bisa. Jadi itu bisa kita lakukan dengan uang, dengan tawaran-tawaran yang menarik. Tetapi Daniel itu memilih, dia tidak mau hidup seperti demikian. Saudara, Daniel itu kalau dia mau lakukan sesuai dengan keinginan raja, dia itu sukses besar menurut perkiraan orang. Dia makan pun makanan pelabur itu, orang lain gak tahu kok. Sanak familinya ada di Israel, mereka jauh di Babel, di tempat pembuangan. Orang lain gak tahu. Mereka rahasia-rahasia, mereka gak tahu. Ada pelarangan, tidak boleh sembahyang nanti. Kalau dia tinggal tidak melakukan, saya bisa. Tapi dia tidak mau. Dia tetap setia pada Tuhan. Maka ada ketiga, apa yang kita ingat kalau kita bilang Daniel, coba. Sejak sekolah minggu kita, apa yang kita ingat? Yaitu gua singa. Ya, gua singa. Nah, kali ini Daniel tidak menghadapi masalah pribadi. Tetapi masalahnya itu adalah berhadapan dengan masalah musuh. Musuh itu selalu mengusik dia, mencari kesalahan dia. Hidup manusia itu memang unik ya saudara, antik. Apabila ia kaya, maka banyak orang yang merasa iri. Apabila ia miskin, banyak orang yang menghinanya. Apabila dia berkedudukan, maka banyak yang iri dan banyak juga ingin berteman dengan dia. Kalau dia miskin, tidak berpangkat, dihina, dan orang juga tidak mau berkawan dengan dia. Ini manusia. Dan itu terjadi sampai hari ini. Daniel saat ini berada pada posisi yang berpangkat. Posisi yang tinggi. Dia boleh dibilang sebagai wakil pada waktu itu. Wakil raja pada waktu itu. Maka ayat 6 mencatat Daniel itu tidak ditemukan kesalahan apapun. Coba kita perhatikan pasal 6 ayat ke-6. Pasal 6 ayat ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi Daniel tidak ada salah apa-apa, kecuali hanya masalah agamanya dengan Tuhannya disalahkan. Oleh sebab itu para wakil Darius mencoba menyerang Daniel dari segi kerohaniannya. Mereka mengiming-imingkan penghormatan tertinggi pada Raja Darius. Jadi mereka datang pada Darius, hai Raja Darius, bagaimana kalau kita buat satu acara penghormatan yang besar, supaya setiap orang kalau datang ketemu raja memberikan hormat kepada raja, tunduk kepada raja, menyembah kepada raja. Dan keputusan itu diambil, ditandatangan oleh Raja Darius. Ternyata peraturan ini dibuat untuk menjebak Daniel. Karena mereka tahu Daniel itu sudah pasti tidak akan melakukannya. Saudara, biasanya dalam sebulan sekali semua rakyat termasuk para pejabat hanya boleh menyembah kepada Raja Darius. Demikian peraturan itu. Oleh karena itu maka Daniel
dipaksakan harus lakukan seperti demikian. Tetapi karena keteguhan hati Daniel, apa yang terjadi saudara? Maka ia tetap pada pendiriannya. 3 kali sehari ia tetap berdoa kepada Allah. Padahal sanksinya berat saudara. Sanksinya itu akan dilempar ke gua singa yang sedang kelaparan. Dan kita mendapat mujizat yang terjadi. Singa yang lapar itu tidak doyan kepada Daniel. Mungkin Daniel makan pete atau jengkol, gak tahu ya. Makan sayur-sayuran mungkin, jadi singanya mungkin merasa gak suka dengan daging itu. Bukan. Karena Daniel dilindungi oleh Tuhan Allah. Saudara, hari ini kita bisa melihat ada dalam kesulitan apapun saudara, kalau Tuhan melindungi, kita pasti akan kuat kembali. Maka di dalam Mazmur 23, Daud katakan demikian. Ketika ia berada di bayang-bayang maut, dan diterjemahkan dengan lembah kekelaman, itu bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Ya, gadamu dan tongkatmu. Saudara, mengapa bisa dikatakan itu? Latar belakangnya kita sudah pernah pelajari. Kita katakan bahwasanya di Israel itu mereka penuh dengan padang pasir. Domba-domba itu sering terperosok ke lubang-lubang. Ya, di pasir itu ada lubang-lubang karena di dalam lubang itu ternyata ular ada di sana. Ular yang berbisa. Seperti kita kalau ke pantai mungkin yang ngerti mungkin ya bawahnya di dalamnya ada kepiting kan ya. Kita nggak tahu di mana itu ya. Ada lubang-lubang. Jadi lubang-lubang di padang pasir ada ular dalamnya. Dan mata dari domba itu kan dia hanya bisa lihat ke depan, gak bisa lihat kiri kanan. Kita masih bisa lihat kiri kanan, aman. Bisa senter-senter main mata dan sebagainya, aman kan ya. Tapi dia hanya lihat ke depan dan jaraknya pendek. Kita bisa lihat jauh. Cuma mungkin mata saya sudah agak kabur. Tadi saya lihat dari jauh, itu kan acu. Ternyata jadi acun gitu. Jadi berarti sudah agak kabur begitu. Tapi kita bisa lihat sampai jauh pandangan kita. Tapi enggak. Untuk domba jaraknya pendek. Itu sebenarnya dia selalu jatuh, selalu kesasar dan kakinya selalu kena dengan lubang itu. Masuk ke dalam. Kalau dipatuk ular bisa mati. Maka Daud mengibaratkan dirinya sebagai domba mengatakan demikian. Ketika aku berada di lembah kekelaman, bayang-bayang maut pun aku tidak takut bahaya. Ya. Maka si Daniel juga seperti demikian. Ketika dia berada di dalam gua singa, dia tidak takut pada bahaya. Apa yang dapat menyentil rohani kita, saudara? Yang bisa menggoyangkan kerohanian kita. Kesibukan bisa menggoyahkan rohani kita. Apalagi saudara, kesuksesan bisa menggoyahkan rohani kita. Seperti Daniel yang berpangkat, dia gampang tergoyah. Pelayanan di gereja juga bisa menggoyahkan rohani kita. Kita anggap sudah pintar bernyanyi, sudah pintar berkhotbah, merasa sombong, merasa diri hebat seperti di atas awan, merasa lebih suci daripada orang lain, bisa terjadi. Itu benar-benar menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Rohani kita itu mulai digoyahkan. Supaya kita bisa kembali kepada yang disebut dengan rendah hati. Merendahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan kita pikir hebat, kuat, kita pikir kita kaya dan sebagainya. Daniel itu punya segala-galanya pada waktu itu. Orang nomor 2 kok. Sesudah raja dia. Tetapi dia tidak anggap semuanya itu penting bagi dia. Dia anggap Tuhan Allah itu lebih penting. Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini kita belajar sesuatu daripada Daniel melalui gua singa. Bahwa ada banyak hal yang penting di dunia ini, tapi ada satu hal yang lebih penting yang kita perlukan, yaitu
kerajaan surga, hidup bersama dengan Tuhan. 1 triliun itu berapa nolnya, saudara? Saudara tahu gak? Berapa? 6 itu kan 1 juta. Apa? Berapa nolnya? 12 ya? Gak salah kan ya? Saudara, kalau hari ini kita punya cek, kita tulis 12 nolnya, kira-kira itu berguna gak buat kita? Dapat cek yang 12 nolnya, gak berguna. Kita perlu 1 di depan untuk jadikan berguna. Walaupun nolnya hanya 1, perlu 1 di depan. Artinya apa, saudara? Artinya kalaupun kita dapat harta kekayaan, kita punya kesehatan yang mantap, tubuh kita tampan, kita hebat, terkenal, pendidikan kita tinggi, semuanya kita ada di dunia itu. Tetapi di mata Tuhan itu semua itu nol, nol, nol. Karena kita tidak bawa semuanya itu. Tidak bisa kita pakai ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi ada satu hal, yaitu yang paling penting, yaitu Tuhan Allah. Yang membuat kita apa? Membuat kita menjadikan hidup kita itu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Ada yang terpenting dalam hidup kita di dunia ini. Jadi kalau hari ini kita menganggap yang di dunia lebih penting, itu salah. Karena yang paling penting itu adalah mencari Tuhan. Maka kita tahu kesibukan bisa membuat kita lupakan Tuhan. Kekayaan bisa membuat kita lupakan Tuhan. Pendidikan bisa membuat kita lupakan Tuhan. Tapi mari kita koreksi, mulai bangkit kembali. Saya akan tutup. Suatu hari ada seorang bapak, dia datang ke persekutuan dewasa. Dia rasa berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Dia bilang, waktu saya masih punya sepeda motor, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikanlah aku mobil. Kalau aku punya mobil, aku bisa, dia pikirkan, bisa menjemput orang-orang ke gereja, teman-teman, anak-anak sekolah minggu bisa saya antar pulang karena dia guru sekolah minggu. Lama berdoa, 1-2 tahun, Tuhan kabulkan doanya. Dia dapat mobil. Tetapi saudara, begitu dia punya mobil, mulai godaan datang. Bukan dengan murid-murid sekolah minggu lagi, tapi yuk jalan-jalan. Maka temannya bawa sama dia pergi jalan-jalan. Karena temannya tidak punya kendaraan, minta dia. Lalu belum lagi acara dengan keluarga. Sehingga banyak kesibukan. Pekerjaannya juga mulai bertumpuk karena dia harus bayar angsuran mobil. Kadang-kadang dia harus bekerja double. Kebaktian doa pun dia tidak datang lagi. Suatu hari dia terjadi kecelakaan, saudara. Ya. Kecelakaannya bukan tabrak orang, dia hanya tabrak binatang, kambing. Ya. Karena kalau di Sulawesi begitu tabrak binatang, dia bisa dapat hukuman, bisa dibunuh orang. Ada yang terbunuh gitu. Tapi dia jadi masalah. Dia harus, selain mobilnya rusak, dia ganti rugi banyak lagi. Maka dia datang dalam persekutuan, dia katakan, saya berdosa. Saya minta pada Tuhan berkat anugerah Tuhan berikan padaku. Tetapi aku simpan. Aku tidak pakai untuk orang lain. Aku terus untuk kepentinganku. Tadinya aku pikir mau jadi berkat bagi orang lain, tapi tidak. Terus ku simpan. Aku berdosa pada Tuhan. Tuhan tanda kutip dia katakan telah memberikan pelajaran kepadaku. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, maka di sini dikatakan bahwasanya Daniel akan lupakan semuanya itu. Jabatan tidak penting bagi dia. Bahkan hadiah pun kasih aja pada orang lain. Dia bilang begitu. Jangan kasihkan aku. Kita belajar banyak daripada dia. Marilah saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama hari ini, supaya kita tetap menang dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus kalahkan semua barang-barang mati
yang ada di dunia ini yang sungguh tertarik buat kita. Kita harus kalahkan itu semuanya. Kita pilih iman kepercayaan pada Tuhan yang hidup itu. Sungguh-sungguh saudara. Kita berdoa. Boleh gak minta Stanley tutup kita dalam doa ucapan syukur firman Tuhan yang kita pelajari. Firman sudah Tuhan sampaikan Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kami semua Tuhan, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang telah tahu kami semua Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua Tuhan dalam pemerintahan Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali pada Ibu Susan. Oke. Biasanya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu 241, Tuhan yang pimpin jalanku. 241, All the way my Savior leads me. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan Yesus yang pimpin segala jalan kita, segala tindak tanduk kita, segala perbuatan dan tingkah laku kita. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sembahan dijalankan sendiri, ditaruh di talam aja ya. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang melimpaku, ada Tuhan sertaku. Yang kedua, bangkit berdiri. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpahnya, di bawahnya bukan surga, ke tempat rumah Bapa. Bukan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Doa persembahan saya persilakan ya, Saudara Teddy, doa persembahan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita akan bangkit berdiri saudara, bersama-sama kita menyanyikan doksologi, doa berkat, kemudian kita nyanyikan lagu Still. Puji Allah
Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita mulai dari detik ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.